Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Menggali, menemukan kebenaran dalam kejujuran. Lepas dari suka atau tidak suka. Itu keharusan. Sehingga dengan demikian kita belajar mencintai kebenaran yang seringkali menyakitkan. Tetapi jangan lupa, itu yang menyelamatkan. Jangan berikan telinga didinabobokkan. Sehingga akhirnya kita lari dari nilai Kristiani yang sejati. Ayo berkelahi dengan nilai dunia. Tunjukkan kelas Anda sebagai anak Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara, kita akan terus memikirkan dan kali ini kita akan memikirkan perjalanan dari penjara menuju ke istana Yusuf. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu di dimensi iman Kristiani. Kami mau belajar mengerti kebenaran-Mu, bertumbuh dalamnya untuk puji hormat bagi nama-Mu. Karena itu berkati sertai kami dalam belas kasih-Mu. Tuhan tolong pimpin kami, baik hamba maupun tiap saudara dimanapun kami berada, biarlah kiranya di kehadiran kami nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Alkitab menceritakan banyak hal-hal yang luar biasa yang menjadi pembelajaran penting bagi kita. Maka kisah Yusuf akan kita lihat di dalam Keluaran 40 mulai ayat 20, lalu 41 nanti kita baca 37 dan seterusnya. Keluaran 40, dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk sesama pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minum dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minum itu dikembalikannya ke dalam jabatan sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Harun. Tetapi juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan. Yang dikatakan dikumandangkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minum itu, melainkan dilupakannya. Yang berikut, pasal 41 ayat 37 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan semua pegawainya, lalu berkatalah Firaun dan kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Orang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas tanahku dan kepala perintahmu, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tata inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya kepada jari Yusuf. Dipakainyalah kepada Yusuf pakaian dari kain halus dan digantungkan kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Saudara-saudara, ini menjadi satu kisah yang sangat luar biasa. Kisah yang saya yakin semua kita orang Kristen tahu dan memahaminya. Ini menjadi kisah yang menarik untuk kita pikirkan bersama-sama, saudara. Bagaimana Tuhan berkarya dan bagaimana Tuhan bekerja lewat Yusuf, hambanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan bacaan Alkitab kita tadi, maka kita menemukan satu prinsip yang sangat menarik. Yusuf adalah orang yang pernah bermimpi tentang bagaimana gambaran mimpi itu. Semua saudara-saudaranya yang 11 lagi 12 dengan dia dan ayah ibunya tunduk menyembahnya. Pada waktu itu jangankan saudaranya, ayah ibunya pun termasuk ayah yang sangat mencintainya sulit untuk memahaminya. Dan ibunya tentunya. Bagaimana mungkin sujud kepada dia? Apalagi 11 saudara yang memang berbeda ibu. Jelas syirik dan itu menjadi malapetaka. Itulah kemudian mereka menjadi benci dan mengusahakan untuk menyingkirkan Yusuf.
Banyak pengkhotbah berkata, Yusuf muda salah bertindak. Yusuf muda sombong dengan mimpinya. Yusuf muda kurang bijak menceritakan mimpinya. Saya tidak mengerti logika seperti itu. Padahal sangat jelas. Yusuf hanya menceritakan apa yang Allah tunjukkan. Kalau mau disalahkan, salah Allah. Kenapa tunjukkan itu? Yusuf hanya menceritakan kebenaran. Bagaimana mungkin dia disalahkan? Hanya karena peristiwa dia dijual? No. Itu sebab Yusuf memahami betul bahwa dia harus bercerita dan dia harus dijual. Itu sebab kemudian dia berkata kepada saudara-saudaranya, bukan kalian yang menjual aku sekalipun kalian mereka-reka kejahatan ingin menghabisi aku. Tetapi Tuhanlah yang mengatur semuanya untuk membuat aku mendahului kalian. Menyelamatkan keluarga kita dari kelaparan. Yusuf memandang itu dengan jelas. Karena itu kalau mau membaca Alkitab, bacalah semuanya. Jangan menebak-nebak. Lalu mengukur dengan ukuran manusia. Ukuran manusia di dalam teknik diplomasi. Memang Yusuf kurang baik. Salah, mestinya rahasia disimpan. Maaf, ini bukan soal teknik diplomasi. Saya belajar apa itu teori komunikasi. Saya bisa memahami kalau orang bicara begitu. Saya mengerti apa yang disebut teori diplomasi. Bagaimana kita berdiplomasi terhadap satu fakta. Ya, sehingga kita membicarakan misalnya sesuatu tanpa orang lain tersinggung. Tetapi jangan lupa, mengurangi esensi kebenaran di pandangan Alkitab salah. A untuk A, B untuk B. Sehingga tidak mudah berdiplomasi dalam tataran kebenaran itu. Jadi jangan bermain-main di sana. Ini memang perbedaan tataran nilai. Nah jadi tidak ada yang salah dengan Yusuf. Tetapi memang Allah mau buat perjalanan hidup itu menjadi luar biasa. Nah oleh karena itu saudara-saudaraku, Yusuf ringkas cerita masuk ke penjara. Perjalanan sebelumnya kita tahu. Dari rencana dibunuh akhirnya dia dijual. Jadi budak. Budak adalah manusia yang paling murah, paling rendah karena hidupnya bukan lagi miliknya. Membuat dia terlempar ke tempat Potifar. Di tempat Potifar, Yusuf muda punya kesempatan brilian. Karena sang nyonya menyenanginya. Bukankah itu berarti tempat perteduhan yang nyaman? Karena dia akan dilindungi makan dan minumnya. Tetapi saudara-saudara, Yusuf tahu menghargai kepercayaan dan tidak mengabaikannya. Apa yang diberikan Potifar tidak disalahgunakannya. Dan ini membuat istri Potifar marah. Dan kemudian memfitnah Yusuf. Tapi Yusuf tidak mundur. Ini yang menarik. Saya pikir ya, orang menghargai kepercayaan makin hari makin sulit. Kita dengan mudah menemukan orang yang sangat oportunis. Tetapi orang yang memegang prinsip, tahu diri, tahu menempatkan diri, itu makin berat. Ya kadang-kadang saya pikir-pikir ya, dalam sistem dunia kerja sekarang saja pun banyak orang dilatih, belajar jadi pintar, langsung lompat saja. Nggak ada etika kerja menurut saya. Saya tak ngerti kalau seperti begini mentalitas orang Kristen. Semua aji mumpung, mestinya ada etika lah, tahu diri lah, tempatkan di mana kau bertumbuh dan berkembang. Soal rezeki hidupmu bukan atasanmu yang mengatur itu. Soal rezeki hidupmu itu kasih karunia Tuhanmu. Ya bisa bikin sejuta cara. Kalau memang saudara beriman dan orang Kristen. Kalau enggak ya tentu beda lagi kan. Tapi jangan sebut dirimu Kristen kalau cara hidupmu, cara kerjamu tidak menuruti apa yang Tuhan mau. Nah Yusuf pegang itu. Gara-gara memegang apa yang diyakininya tentang kebenaran, Yusuf terlempar ke penjara. Ironis juga ya. Jadi seakan-akan Tuhan tidak menjaga dia, Tuhan tidak melindungi dia, sebaliknya Tuhan membuang dia. Yusuf masuk di penjara, saudaraku. Mungkin orang akan mencemooh dan berkata terlalu amat sangat bodoh Yusuf ini. Lugu, tak ngerti kebenaran. Sama seperti banyak orang salah paham dan berkata ketika Yusuf memberitahukan tentang mimpinya, Yusuf tidak berhikmat. Padahal kita yang tidak berhikmat dan tidak mampu memahaminya. Yusuf jalan. Dia betul-betul on the track. Dia nggak salah, saudaraku. Oleh karena itu ketika dia terlempar ke penjara, dia juga tidak menyesalinya. Jikalau Tuhan mau aku ada di rumahku, dan jikalau Tuhan mau aku menjadi paling besar di antara keluargaku, apalah yang sulit. Tapi jikalau dia mau dan membimbing aku untuk menjadi seorang budak dalam perjalanan hidupku, mengapa aku melawannya? Dan sekarang jikalau aku jujur karena dia terlempar ke penjara, apa masalahnya? Masalah hidup kan cuma satu, kamu seperti apa, kualitas hidupmu bagaimana. Nah Yusuf tahu menempatkan diri, itu sebab di penjara pun dia menjadi disukai, saudara-saudaraku. Penjara tidak masalah bagi Yusuf. Ya, saya pikir menarik bukan? Dimanapun kamu ada, penjara sekalipun,
Kalau semua orang senang padamu, kepala penjara atau kepala sipir, memperhatikan kamu sebagai orang yang jujur dan diperhatikan, semua orang datang bertanya padamu, semua penjahat pun akan menjadi pelindungmu tanpa kau minta, karena perilakumu yang menyenangkan, kehadiranmu yang memberi kehangatan. Oleh karena itu, penjara tidak menjadi persoalan bagi Yusuf. Jadi jangan buru-buru dulu soal mimpi itu, jangan buru-buru dulu soal istana itu, tapi mari perhatikan, di penjara Yusuf berkarya, di penjara Yusuf menjadi saksi Allah. Bagaimana dengan kita? Adakah keseharian kita seperti itu? Seringkali kita tidak ada dalam kesaksian seperti itu, tapi berharap menjadi seperti Yusuf. Bagi saya itu namanya tidak tahu diri. Menjalani lika-liku sulitnya tidak, mau suksesnya. Belajar tidak, mau lulusnya. Apa itu? Kalau mau lulus, belajar yang serius. Nggak belajar, ya nggak lulus. Jangan membuat itu jadi barang recehan. Jangan membuat itu jadi barang gampangan. Karena itulah perlunya kesungguhan. Bagaimana kita melatih diri kita, melatih hidup kita, menggarap hari-hari kita. Sehingga kita bisa mengerjakan apa yang semestinya. Yusuf memainkan perannya. Penjara tidak bisa menghentikan bagaimana dia berkarya. Oleh karena itu kepala penjara senang padanya. Akhirnya ada sesama teman napi dengan dia. Satu juru minum, satu juru roti. Dua-dua punya mimpi rupanya. Ringkas cerita, Paulus menceritakan mimpi mereka. Bagaimana si juru minum akan naik kembali ke posisi semula. Tapi si juru roti akan mengalami kematian, ditinggikan di tiang gantungan. Wow. Paulus Yusuf memberikan meaning yang bertolak belakang. Satu selamat dikembalikan posisi, ditinggikan dengan kembali ke jabatan. Satu selamat ditinggikan, tapi di tiang gantungan. Waduh mak, ini Yusuf bikin mimpi, nafsirin gak enak amat ya. Tetapi lagi-lagi, Yusuf gak diplomasi kan ya? Akan gini ya? Gak ada. Yusuf juga gak bilang, wah ini mesti mikirin kalimat positif ini. Enggak. Benar untuk benar, salah untuk salah. Lepas dari kau suka atau tidak, itu kebenaran. Ya. Ini yang saya pikir harus dipahami dengan penting, saudaraku. Bedakan benar dengan positif. Ya. Positif itu cocok untuk orang itu, enak didengar orang itu. Belum tentu benar. Ya. Positif bisa mengurangi kebenaran nilai. Misalnya orang bodoh, kita bilang bodoh, jangan bilang bodoh lah, nggak bagus. Bilang saja dia kurang pintar. Padahal kurang pintar dengan bodoh beda. Kurang pintar masih ada pintarnya, bodoh memang nggak ada pintarnya. Itu sudah lain. Jangan mengurangi kebenaran. Mengurangi konten kebenarannya jadi nggak benar kan? Yusuf tidak ada seperti itu. Maka dia bilang kau ditinggikan naik ke jabatan semula. Kau ditinggikan mati di tiang gantungan. Bisa ngamuk dong teman napinya digituin, bukan? Tapi memang Yusuf jujur kok. Sama seperti dengan jujurnya dia menceritakan mimpinya. Tidak mau tambah, tidak mau kurangi. Dia tidak mampu memahami, dia tanyakan ayahnya, dia ceritakan semua mimpinya. Bahwa kemudian orang bereaksi marah. Itu soal nomor 2. So pada akhirnya, ketika kita melihat kisah itu, maka Yusuf dimasukkan ke dalam sel. Maka bebaslah orang yang berdua ini. Pada ulang tahun Firaun, saudaraku, juru minum itu ditinggikan. Akhirnya dia kembali ke posisi semula. Senang, yes. Diingatnya Yusuf, enggak. Jadi cerita bagus pun kau pada orang, enggak tentu kau dapat hasil yang juga segera bagus kan? Enggak tentu. Apa yang kurang dilakukan Yusuf? Si juru minum kembali ke posisinya. Tepat sekali terjemahan mimpinya. Tapi hasilnya nyaman sekali si juru minum. Berpesta dengan keberhasilan. Dia pesta mungkin juga dengan keluarganya. Karena kembali ke posisinya. Tetapi Yusuf dilupakannya. Ya, saya cuma berpikir memang tidak ada di Alkitab ya. Ketika si juru roti itu ditinggikan di tiang gantungan mungkin dia ingat. Ya betul apa yang dikatakan kawanku yang dipenjara Yusuf itu. Aku mati. Ya betul ternyata, aku dulu jengkel dengan kalimat dia, tapi dia benar. Saudara, ini hanya ironi gambaran saja. Yang mati itu yang ingat, yang sukses itu tidak ingat. Yusuf hanya diingat oleh yang mati.
Kalau diingat sama yang mati kan mendingan yang mati yang sukses kan kira-kira begitu ya. Tapi ini bukan soal posisi bahwa juru minum atau juru roti, bukan. Tapi memang ini soal sisi perilaku manusia. Kenikmatan satu membuat kita lupa yang kemarinnya. Sukses kita membuat kita lupa pada waktu di bawah. Kekayaan kita bisa membuat lupa terhadap teman-teman yang ada. Lupa terhadap diri membuat kita menjadi sombong luar biasa. Wow, terlalu banyak lupa yang membahayakan saudaraku. Jadi ini kenyataan dalam kehidupan yang tidak terhindarkan. Oleh karena itu, marilah kita berpikir dengan jujur dalam hidup kita bagaimana mempertandingkan, mempertaruhkan hari-hari kita. Supaya kita bisa mengerti apa sesungguhnya yang menjadi kehendak Allah dalam hari hidup kita. Bagaimana perjalanan seperti Yusuf dari penjara menuju ke istana menjadi perjalanan yang menyenangkan. Yusuf masih di penjara, juru minum sudah naik tahtanya. Kembali ke posisi. Apa yang didapatkan Yusuf? Lagi-lagi hanya tetap di penjara. Berkeluh kesah Yusuf? Enggak. Sejak masuk penjara dan menjalani hari-harinya, ia tidak pernah pusing dengan semuanya. Karena toh dimanapun dia ada, semua orang senang dengan dia. Karena dia berperilaku menyenangkan benar pada dirinya. Dunia ini menyenangkan, bukan berapa banyak Anda punya. Tapi dunia ini menyenangkan berapa sahabat yang Anda miliki. Wih, itu indah sekali. Berapa penyambutan penerimaan orang pada kita dimanapun kita ada. Itu kebahagiaan hidup yang tidak tertandingi. Ringkas cerita saudara, Tuhan terus berjalan. Apakah Tuhan melupakan Yusuf? Juga tidak. Tapi waktu Tuhan selalu bukan waktumu, bukan waktuku, bukan mau-maumu. Karena itulah kita belajar taat kalau memang kita percaya. Jadi jangan bilang ya kita percaya sama Tuhan tapi kita yang ngatur semua. Kita bilang kita percaya sama Tuhan tapi kita bikin gini, kita bikin gitu tanpa menunggu kehendak Tuhan. Saya tidak bilang kita percaya pada Tuhan, jangan bikin rencana. Bikinlah rencanamu, tapi kembalikan pada Dia. Kalau jadi puji Tuhan, kalau tidak jangan nangis, jangan cengeng. Jalani untuk menemukan yang pas seperti apa. Yusuf tidak marah. Sekalipun dia pasti mendengar juga telinganya, juru minum itu sudah naik loh posisinya. Namanya penjara dan lalu lintas itu kan selalu ada berita. Tidak dikatakan Yusuf jadi jengkel di penjara maka marah-marahlah Yusuf karena orang yang sudah ditafsirkannya mimpinya itu ternyata tak tahu berterima kasih. Enggak. Tuhan menyapa Pak Yusuf dan Tuhan ingat Yusuf. Caranya unik ya. Jadi bukan si juru minum ini yang kemudian dalam kejayaan kembalinya posisinya menolong Yusuf. Justru ada peristiwa lagi datang. Bagaimana kelaparan melanda Mesir yang belum pernah terjadi. Sehingga 7 tahun ada masa panen yang limpah akan diikuti oleh 7 tahun masa paceklik yang luar biasa. Nah ketika itu terjadi saudara. Menjadi menarik kalau kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan yang menarik di sana? Adalah bagaimana kemudian kita melihat di dalam pergerakan itu. Menjadi menarik adalah bagaimana kita memperhatikan kehidupan di dalam sikap yang terjadi yang mestinya kita miliki dalam hidup ini. Isu mimpi di Mesir yang tidak bisa ditafsirkan oleh siapapun termasuk oleh orang-orang pintar Mesir. Namanya ahli mimpi itu ada di mana-mana. Ahli sihir itu ada di mana-mana. Tapi mereka nggak bisa terjemahkan mimpi raja ini apa ini. Sampai kemudian peristiwa yang susah, peristiwa yang pelik membuat seluruh Mesir mengalami kebingungan, kegalauan karena ini mimpi raja. Raja kan manusia penting. Kalau mimpi raja tidak bisa ditafsirkan. Sementara raja merasa itu penting untuk ditafsirkan. Raja bisa gelisah. Nah kalau raja gelisah ini ya masalah. Maka raja membuat pertanyaan ke sana kemari. Memaklumatkan tentang mimpi. Nggak ada yang ngerti. Baru kemudian mendadak si itu ingat dan mentoklah dia. Siapa? Kepala juru minum itu. Waduh, baru dia ingat. Mungkin saat sama juga dia rasa salah ya. Aduh ampun, aku baru ingat si Yusuf. Dia yang terjemahkan mimpiku. Maka datanglah juru minum itu dan memberitahukan kepada raja. Apa yang dialaminya di dalam penjara. Dan bagaimana juga dengan kawannya itu. Maka raja berkata panggillah dia. Tentu bagi raja nggak ada yang bisa menerjemahkan. Maka dipanggillah Yusuf. Situasi paling bagus ya. Kalau kemudian terbukti tidak ada yang bisa menerjemahkan mimpi. Lalu ada orang membuktikan dengan tepat. Itu luar biasa. Kalau kemudian di kolong langit ini tidak ada satu barang yang bisa menyembuhkan
satu obat menyembuhkan satu penyakit. Lalu kita temukan, kita akan terkenal luar biasa. Itu namanya momentum. Momentum ini sulit luar biasa. Enggak semua orang punya dan enggak setiap kali itu terjadi. Momentum ada pada titik orang, maka orang itu dikatakan sukses di zamannya. Dia menjadi anak dari zamannya. Tidak semua kita bisa melakukan itu. Mungkin kita lebih baik dari seseorang. Tapi situasi tidak sebaik ketika momentum itu, keberhasilan itu ada. Nah ini yang perlu untuk kita pikirkan. Nah jadi Yusuf menemukan momentum yang excellent. Momentum yang luar biasa. Artinya Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Tuhan tidak terlambat tolong Yusuf lewat juru minum. Apalah susahnya bagi Tuhan mengingatkannya. Tapi Tuhan punya planning yang Yusuf memang tidak mengerti. Tapi menarik, Yusuf menantinya. Waduh, hebat ya. Maka momentum itu tiba ketika kemudian malapetaka ada di Mesir tentang sebuah mimpi yang tidak bisa diterjemahkan. Si juru minum memberitahu. Dipanggillah Yusuf, saudaraku. Yusuf dipanggil, ditanyai, dan Yusuf menceritakan arti mimpi itu. 7 tahun panen, 7 tahun kelaparan. Begitu sederhananya Yusuf menjelaskan. Dan sangat masuk akal. Kerisa, lembu gemuk, lembu kurus itu. Oh iya. Tapi siapa yang bisa membayangkan 7 tahun panen, 7 tahun kemudian kelaparan ini sulit setengah mati membayangkan itu, bukan? Di keseharian kehidupan. Karena angka 7 bukan angka yang sederhana, pendek, panjang itu. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, sesudah Yusuf menerjemahkan mimpi itu, maka raja kemudian memandang. Mana ada orang di Mesir ini yang semampu Yusuf menerjemahkan apa yang ada dalam mimpinya? Dan yang kedua, dia pun mulai berpikir, siapa kira-kira orang punya hikmat seperti Yusuf yang bisa menerjemahkan mimpi untuk kemudian bisa mengejawantakan atau menjalani mimpi itu. 7 tahun panen, 7 tahun kelaparan ini siapa yang bisa kelola? Maka raja berpikir, mana ada ketemu orang seperti ini? Yang tahu mimpinya aja enggak, apalagi bagaimana menjalankan mimpi itu, kan begitu toh? Ini kan logika sederhana. Sehingga kemudian sang raja berpikir, Firaun berpikir, tidak bisa. Kalau begitu Yusuf sajalah. Mana ada orang seperti ini? Orang lain satu istana pun memandang kalimat itu betul. Kalau dia bisa menerjemahkan mimpi. Dan mimpi itu sangat make sense. Ini yang menarik ya. 7 lembu gemuk, 7 lembu kurus tadi itu. Lembu kurus mengakan lembu gemuk itu tadi. Panen dan kemudian gagal panen. Bagaimana ini mau menceritakan? Yusuf berarti. Yusuf bisa. Maka Yusuf dipilih. Firaun betul menetapkan pilihan pada Yusuf. Seluruh istana setuju. Itu momentum namanya. Istana kagak ada yang tahu mimpi ini apa. Sekarang ada yang tahu namanya Yusuf. Datang dari penjara. Tapi yang lain juga gak ada yang tahu. Kalau mimpi ini terjadi 7 tahun panen lalu ngatasinya gimana untuk 7 tahun kelaparan. Juga gak ada yang ngerti. Maka dipandang Yusuf tahu mimpi, mestinya tahu dong menjalankan mimpi itu bagaimana. Karena orang ini disertai Allah luar biasa. Ada hikmat yang besar. Sehingga pengakuan itu muncul di Mesir. Pengakuan akan keunggulan pemikiran seorang Yusuf. Allah Yusuf. Mesir memang bukan barang baru bagi keluarga Yusuf. Ya, karena kakek moyangnya Yusuf yaitu Abraham bolak-balik beberapa kali ke Mesir. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, kisah ini menjadi kisah yang sangat penting. Kalau Abraham datang ke Mesir, lalu kembali lagi, pernah juga kelaparan pergi Mesir, balik lagi sesaat. Sekarang cerita berlompat luar biasa. Yusuf menjadi orang besar. Maka dia diambil. Dan di-hire oleh raja untuk menjadi pemikir bagi Mesir. Saudara-saudara, Yusuf bukan sekedar penterjemah mimpi. Tapi kita harus jujur mengerti bukan? Yusuf juga orang pintar yang brilian. Tuhan kasih keunggulan, keunikan, pemikiran pada seorang Yusuf. Saudara harus mengerti itu. Jadi jangan juga kalau kita maunya ceritanya, oh ayo kita berdoa supaya kita jadi seperti Yusuf. Ya, saya selalu pikir banyak sekali orang nggak tahu diri ngomong, tapi tidak ada kapasiti yang pada dirinya. Ayolah lihat Tuhan kasih kita apa, kan gitu. Kita ukur diri kita apa. Berapa talenta, berapa kemampuan yang ada, bisa apa enggak, ya mikirlah, tahu diri dikit lah. Iya toh, jadi jangan paksakan diri. Kadang-kadang saya menemukan banyak sekali orang-orang Kristen yang melayani, lihat orang lain pengen kayak orang lain. Ya enggak jelas dia, padahal Tuhan mau dia kemana, mau dia bikin apa. Ini yang jadi repot dalam gereja. Akhirnya dia masuk ke tempat yang mestinya tidak.
Hanya dia tidak maksimal. Padahal kalau dia pindah sedikit ke sebelah lagi, dia akan maksimal sekali. Karena sebetulnya bakat dia, talent yang Tuhan berikan, potensi yang ada memang cocok di situ. Kembali ke Yusuf. Yusuf punya kapasitas yang luar biasa untuk mengantisipasi apa yang ada. Yusuf memang luar biasa, dia mengerti apa yang terjadi. Ini yang perlu untuk kita pikirkan, ini yang perlu untuk kita mengerti. Maka Yusuf tahu bagaimana mengelola 7 tahun panen itu. Yang bagi saya, bahkan bagi banyak ahli pun kemudian hari, kalau kita bicara inventory, kalau kita bicara pergudangan, siapa yang bisa ngatur 7 tahun panen itu? Disimpan. Untuk masa 7 tahun. Tapi nggak busuk lah, nggak kutuan lah. Di Republik kita ini kita sering mendengar bukan? Beras yang di Bulog disimpan misalnya, diserang kutu atau diserang hama. Padahal baru berapa bulannya simpanan itu. Bagaimana kalau 7 tahun? Itu baru bicara kualitasnya. Belum bicara penampungan kuantitasnya. Berapa gudang yang diperlukan untuk panen 7 tahun untuk banyak orang. Karena panennya melimpah luar biasa. Supaya bisa memenuhi 7 tahun kelaparan tanpa hasil sama sekali. Ini kan jumpalitan ekonomi untuk ngukur itu tidak gampang itu, saudaraku. Nggak sederhana itu. Kita bilang, oh zaman dulu kan masih kecil. Oke, anggap saja di bilangan orang 1-2 juta seluruh. Pada waktu itu orang yang berkepentingan kan, orang lain beli dan seterusnya. Anggap saja, angka 1 juta lah. Bagaimana mau mengelola, mengatur itu? Tetap nggak sederhana. Karena nyimpen 7 tahun, jumlah 7 tahun untuk sekian orang. Waduh, bagaimana mau membuat itu? Dan bisa berhasil dengan baik, ini persoalan bukan? Nah Yusuf memang betul-betul diberi hikmat oleh Allah. Dia mengerjakan segala sesuatunya sedemikian luar biasa. Dan tidak heran kalau kemudian Firaun, dan tidak salah kalau dia memberikan wewenang yang begitu hebat kepada Yusuf. Yusuf, perbedaanmu sama aku cuma tahta ini. Aku duduk di tahta ini, kau tidak. Itu saja. Tetapi soal kekuasaan, kemanapun kau bergerak, semua orang harus ikut. Dan orang di Mesir ini kalau bergerak harus kau tahu. Artinya tidak ada tindakan apapun yang Yusuf tidak tahu. Semua dilaporkan ke Yusuf. Dia pusat, bukan ke Firaun lagi. Ke Yusuf. Nanti Yusuf yang kasih tahu Firaun. Yusuf menjadi center dari semua informasi dan dia harus tahu dan segala sesuatu. Baru dia mulai memilah dan seterusnya. Siapa ini Yusuf? Dari penjara. Pakai apa sekarang? Jubah. Apa di penjara? Ya pakaiannya elek-elek. Siapa ini Yusuf? Mundur lagi, budak Potifar. Loh sekarang di mana? Di istana. Potifar juga kaget kali ngeliat Yusuf ya. Udah ini dulu budakku. Dan mungkin Potifar pun akan menyesal. Kenapa lah dulu budak ini tidak dijaganya? Dan saya hanya berimajinasi. Potifar pun tahu akhirnya istrinya yang salah. Tetapi Yusuf telah membuktikan kelasnya. Dari penjara, dia menuju istana. Tapi awas, jangan berdoa bilang, Tuhan aku dari sini mau ke istana. Mungkin kau tidak cocok. Tetap di tempatmu. Jangan paksakan dirimu. Lihat. Dan tahu dirilah. Ukurlah apa yang Allah beri. Tapi bertanggung jawablah padanya. Dan lakukanlah. Tuhan menolong saudara. Tuhan memberkati saudara. Tuhan menggarap kita dengan apa yang ada pada kita. Untuk melayani dia. Amin. Kita berdoa saudaraku yang kekasih. Merenungkan. Perjalanan Yusuf. Menjadi perenungan penting bagi kami. Menyadari diri dan menemukan diri. Itu harus menjadi cita-cita tertinggi. Supaya kami tahu bagaimana mengabdi sesuai dengan kehendak Tuhan. Peristiwa boleh berbeda, tapi Tuhan tetap sama. Tuhan yang kami percaya. Tuhan yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristuslah. Kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa di dalam sorga. Amin. Saudara-saudara, selalu menyenangkan dalam pertemuan kita dengan dimensi iman Kristiani. Terus maju, terus doakan pelayanan kita. Dan saya tidak akan bosan-bosan untuk berkata doakan saya. Bukan supaya tambah populer atau terkenal karena bukan itu mimpiku. Doakan saya supaya Tuhan terus membekali memberikan hati yang setia. Hati yang rendah untuk tetap melayani dia. Segala kemuliaan bagi dia. Amin.